Hai semua, perkenalkan nama saya Boniar Tamute, NIM saya 170162260. Mata kuliahnya yaitu aplikasi komputer dan bisnis. Dosen pengampunya yaitu Dr. Ahmad Fauzi, SPD MAK. Nah, di sini saya akan memberitahu cara menganalisis saham supaya kita tahu saham mana yang mau kita beli atau ya saham mana yang mau kita beli. Kemudian sebelum kita mau menganalisis saham, kita itu harus mempunyai minimal 2 perusahaan saham yang harus kita cari karena kita kan mau membandingkan. Jadi kalau membandingkan itu tidak mungkin dengan satu, pasti itu harus minimal 2. Nah, saya di sini mengambil 3 saham perusahaan, yaitu BBNI, BBRI, dan BBSI. Nah, kemudian di sini ada IHSG. Jadi IHSG itu adalah rata-rata harga saham dari seluruh jumlah saham yang terdapat di pasar uang. Nah, untuk tanggal 1 Februari 2023 IHSG-nya yaitu sebesar 6.862. Di tanggal 2 Februari yaitu 6.891. Nah, setelah kita mencari semua harga sahamnya, nah di sini saya mengambil dari tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023. Nah, kemudian setelah kita mencari harga sahamnya dan juga IHSG, baru kita dapat mencari atau menganalisis saham mana yang mau kita cari. Nah, setelah itu kita harus mencari risk and return dari semua perusahaan saham yang ingin kita cari. Untuk mencarinya, kita harus tahu dulu berapa persenan harga sekarang dikurangi harga kemarin, kemudian dibagi harga kemarin. Nah, berikut cara mencarinya. Misalkan ini kan BBNI. Kita harus cari dulu. Rumusnya itu sama dengan kita ke price atau harga sekarang dikurangi harga kemarin. Kita harus pakai tanda kurung supaya tidak terjadi kesalahan di dalam hasilnya nanti. Harga sekarang dikurangi harga kemarin dibagi harga kemarin. Nah, didapat hasilnya min 0,027. Begitu juga dengan yang seterusnya. Begitu juga dengan yang BBRI dan BBSI. Nah, untuk yang tanggal 1 kenapa tidak dicari? Karena di tanggal 1 itu kan kita cuma ngambil di tanggal 1, sedangkan tanggal kemarinnya itu nggak kita cari, jadi nggak ada tanggal kemarinnya. Kemudian yang IHSG juga sama, harga sekarang dikurangi harga kemarin per harga kemarin. Setelah itu kita akan mencari risk and return. Return itu adalah imbal yang akan kita dapat tuh berapa persen. Nah, terus risiko kenyataan yang mungkin akan kita hadapi dan juga risiko ekspektasi yang di luar ekspektasi kita tuh berapa persen. Nah, untuk mencari return ekspektasi kita tuh menggunakan rumus average seperti berikut ini. Nah, cara mencarinya itu kita hapus dulu, sama dengan ketik average kemudian kita blok yang BBRI karena yang kita cari adalah return ekspektasi dari BBNI. Kemudian enter. Nah, didapat hasilnya 0,073. Begitu juga dengan yang BBRI. Nih, average sama dengan, kemudian kita blok, didapat hasilnya 0,04. Yang BBSI juga sama. Untuk mencari return itu sama semua. Rumusnya itu sama dengan average, kemudian kita blok harga sahamnya, persentase harga sahamnya. Nah, setelah itu kita mau mencari risiko kenyataan dari setiap perusahaan saham yang kita sedang analisis. Kita menggunakan rumus variance. Caranya sama dengan variance, kita blok juga saham perusahaannya.
kemudian enter. Didapat hasilnya 0,03%. Begitu juga dengan yang BBRI, rumusnya sama dengan variance, kemudian kita blok yang BBRI ini. Yang BBRI ini udah dapat hasilnya 0,02. Yang BBSI juga sama, rumusnya variance, begitu juga dengan yang IHSG. Didapat hasilnya variance sama dengan kita blok, didapat hasilnya 0,01. Nah, sekarang kita mau mencari risiko ekspektasi yang mungkin akan kita hadapi, besarannya itu berapa. Nah, cara mencarinya itu dengan menggunakan rumus standar deviasi. Kemudian kita blok juga sama seperti yang rumus average dan juga variance. Nah, kita mau mencari BBS ini berapa. Kita ketik sama dengan kemudian standar deviasi. Kita blok yang BBSI karena yang kita cari sekarang kan risiko ekspektasi dari BBS ini. Nah, didapat hasilnya 2,28%. Begitu juga dengan IHSG, rumusnya sama, yaitu standar deviasi dari harga sahamnya, rata-rata harga saham, karena IHSG adalah rata-rata harga saham. Sama, BBNI juga sama standar deviasi, begitu juga dengan yang BBRI. Kemudian setelah kita melihat nih dari return dan juga risiko, yang paling tinggi returnnya tuh ada di BBSI, dan risiko ekspektasi yang paling tinggi juga ada di BBSI. Jadi setelah kita menganalisis risk and return dari ketiga harga saham ini, maka menurut kalian yang kita beli itu yang mana? Jadi yang mau kita beli itu adalah yang BBSI. Kenapa? Karena return ekspektasi yang akan kita terima itu lebih besar daripada yang lain. Coba kita bandingkan dengan yang BBNI. Yang BBNI itu hasilnya ada 0,07%, sedangkan BBRI ada 0,04%, sedangkan yang BBSI lebih tinggi, yaitu 0,27%. Jadi yang kita ambil itu adalah persentase yang paling besar karena akan menghasilkan saham yang lebih besar juga nantinya, atau keuntungan yang lebih besar. Sedangkan risiko ekspektasi yang paling besar adalah ada di BBSI. Jika kita bandingkan dengan BBNI ada 1,69% dan BBRI 1,32%, sedangkan BBSI ada 2,28%. Walaupun yang kita terima mungkin keuntungannya itu akan besar, tetapi risiko yang akan kita hadapi juga besar. Jadi setelah kita menganalisis risiko dan return dari setiap saham perusahaan ini, maka yang harus kita beli adalah BBSI. Kemudian setelah kita mencari risk and return menurut Markowitz, kita mau mencari menggunakan indeks tunggal. Indeks tunggal ini kayaknya lebih simple ya daripada yang Markowitz. Nah, untuk mencari model indeks tunggal, kita tuh harus mencari alpha, beta, dan juga variance. Nah, untuk mencari alpha itu ada rumus interest. Interest sama dengan harga perusahaan dengan harga IHSG. Begitu juga dengan beta. Beta itu adalah rumusnya yaitu slope atau kemiringan harga perusahaan dengan harga IHSG. Nah, sedangkan yang variance rumusnya itu yaitu adalah varian perusahaan dikurangi varian IHSG dikali beta pangkat 2. Nah, untuk betanya itu nanti kan kita cari di sini. Sekarang kita mau mencoba mencari alpha dari setiap perusahaan ini, yaitu interest dari harga perusahaan dibandingkan harga IHSG. Rumusnya tadi sama dengan interest, kita blok harga perusahaan itu yang ini ya, yang BBNI, BBRI, dan BBSI. Kita blok
harga IHSG. Harga IHSG-nya itu ini. Nah, setelah itu enter. Didapat hasilnya 0,009. Begitu juga dengan yang BBRI. Hasilnya yaitu 0,005. Rumusnya sama, yaitu interest dari harga perusahaan dibanding harga IHSG. BSI juga sama, interest dari harga perusahaan dibanding harga IHSG. Kemudian kita mau mencari beta. Nah, beta itu didapat dari mana? Beta itu didapat dari rumusnya, yaitu slope atau kemiringan harga perusahaan dibandingkan dengan harga IHSG. Nah, sekarang kita akan mencari harga IHSG, harga beta. Nilai beta itu kita mau mencarinya sama dengan slope. Kita ketik slope. Kita ke risk and return Markowitz, kita blok yang BBRI karena yang kita cari yaitu beta dari harga saham BBRI. Nah, titik 2 koma, kita blok lagi harga IHSG. Dapat hasilnya 0,7649. Sedangkan yang BBSI didapat hasilnya yaitu 0,4099. Rumusnya sama, yaitu swap dari harga perusahaan BBSI dibanding dengan harga saham IHSG. Kemudian setelah kita mencari alpha dan beta, kita mau mencari varians. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya itu adalah varian perusahaan dikurangi varian IHSG dikali beta pangkat 2. Nah, sekarang kita mau mencari varians dari BBSI. Sama dengan varian perusahaan. Varian perusahaan itu ini ya. Ini varian perusahaan. Kita kan tadi mau mencari yang BBSI. Dikurangi varian IHSG. Varian IHSG itu yang ini. Kita harus menggunakan tanda kurung supaya nilainya nanti tidak salah. Jadi varian IHSG dikurang varian perusahaan dikurangi varian IHSG dikali, kita buka kurung, beta. Beta itu tadi ada di indeks tunggal ya, di atasnya yang ini. Beta pangkat 2, tutup kurung, pangkat 2. Nah, hasilnya yang didapat yaitu 0,001. Nah, setelah kita melihat nih, kita kan ini lagi mencari alpha, beta, dan varians. Ternyata yang paling tinggi alphanya yaitu tetap BBSI. Tetapi di varians, harga BBSI dan BBRI itu hampir sama, malah lebih tinggi BBRI. Setelah itu, setelah kita mencari alpha, beta, dan varians, kita mau mencari risk and return dari indeks tunggal berikut ini. Yang tadi kan risk and return dari menurut Markowitz ya cara mencarinya, sedangkan ini menggunakan indeks tunggal. Sekarang kita mau mencari risk and return dari indeks tunggal. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang pertama itu kita mau mencari return ekspektasinya. Rumusnya itu alpha plus beta dikali varian IHSG. Alpha plus beta dikali varian IHSG. Sekarang kita mau mencari yang BBS ini. Kita hapus dulu. Rumusnya sama dengan alpha kan ada di indeks tunggal ya, BBSI. Alpha plus beta tutup kurung dikali varian IHSG. Ini varian IHSG itu yang ini ya, 0,01%. Nah, didapat hasilnya 0,02. Oke, setelah itu kita mau mencari ini mana nggak ya? Oh, ternyata nggak pakai tutup kurung supaya hasilnya tetap sama.
hasilnya 280%. Setelah kita mencari return ekspektasi, kita mau mencari varian. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah varian IHSG dikali beta pangkat 2 ditambah varian IHSG dikali pangkat 0,5. Kita mau mencari yang BBSI. Sama dengan varian IHSG ini 0,01 dikali buka kurung beta tutup kurung pangkat 2 ditambah varian IHSG juga 0,01 pangkat 0,5. Hasilnya 0,712. Untuk yang BBSI kita mau mencari juga, rumusnya sama dengan varian IHSG yang 0,01 ini dikali buka kurung beta dari BBSI yang ini 0,4099 tutup kurung, kemudian dipangkatkan 2 ditambah dengan varian IHSG juga, yaitu yang tadi 0,01 kita pangkatkan dengan 0,5. Nah, didapat hasilnya 0,710%. Kemudian kita mau mencari yang ini, standar deviasi atau risk ekspektasi. Cara mencarinya seperti apa? Cara mencarinya yaitu dengan varians pangkat 2. Yang ini. Ini typo, maaf ya. Nah, varians pangkat 2. Yang BBNI kan ini udah nih rumusnya C7 itu yang ini 0,714. Kemudian juga yang ini sama dengan varians dipangkatkan dengan 2. Hasilnya yaitu 0,0051. Kemudian BBSI sama dengan varians dipangkatkan dengan 2 juga. Nah, hasil yang didapat yaitu 0,0050%. Setelah kita melihat ini, menurut analisis model indeks tunggal, yang didapatkan ternyata berbeda dengan yang berkuis. Di indeks tunggal akhir ini ternyata return ekspektasi yang diterima itu lebih besar di BBNI, yaitu ternyata sama aja. Return ekspektasi itu 0,280 kan 0,050%. Nah, setelah kita melihat return ekspektasi dan juga risk ekspektasi, kita harus memilih mana saham yang ingin kita beli. Maka yang ingin kita beli itu adalah yang memberikan return ekspektasi yang paling tinggi atau besar, yaitu ada di BBSI, yaitu senilai 0,28%. Maka keputusan kita menggunakan indeks tunggal itu adalah membeli BBSI. Kenapa? Karena return ekspektasinya paling tinggi. Nah, jadi bisa dikatakan mungkin kita akan mendapatkan tingkat pengembalian dana juga yang lebih tinggi. Kemudian setelah kita membuat model indeks tunggal akhir, kita membuat grafik. Sekarang kita mau membuat grafik dari harga sahamnya, apakah dia naik, turun, atau stuck. Caranya gampang sekali. Jika kita ingin membuat grafik yang seperti ini namanya adalah grafik line atau grafik garis. Caranya mudah, kita tinggal blok tanggal dan juga harga dari BBSI.
kita mau, caranya kan mudah, tadi tinggal kita blok data dari tanggal dan juga saham, kemudian kita ke insert, kita pilih yang ini, yang line atau garis. Kemudian kita mau membuat ranking. Ranking itu adalah mengurutkan harga-harga saham ini dari mulai yang terbesar atau mahal sampai ke yang murah atau kecil. Caranya gampang sekali, misalkan ini kita kesini sort and filter, kemudian kita ituin filternya dulu, kita pilih sort and filter, kita pilih filter. Nah di sini setelah tanda ini muncul, kita ketik atau klik, kita pilih nih sort small to large atau sort large to small. Misalkan kita mau yang ke harga yang kecil ke yang murah nih, kita tinggal ketik aja, klik aja. Nah udah kan, dari harga yang paling murah itu ternyata 2.770 di saham perusahaan BBSI, dan yang termahalnya itu ternyata ada di 3.330. Nah karena yang lain ini kan ini dari yang termahal, ini juga termahal, maka kita juga kita harus sesuaikan dari yang large to small. Nah yang paling tinggi ternyata harganya jadi 330. Nah terus bagaimana cara membuat kesimpulan ini? Gak mungkin kita bikinnya satu-satu, pasti itu lama. Jadi kita mempunyai rumus Excel. Rumusnya itu menggunakan ini if sama dengan, kemudian kita klik harganya, kita buat tanda lebih besar sama dengan, saya pakai di angka 9.000, kemudian mahal dan murah. Yang belum tahu caranya seperti ini, kita ketik aja sama dengan, kita ketik if, kemudian kita pilih ini harganya, kita buat tanda lebih besar atau sama dengan, misalkan kita mau buatnya 2.000 aja atau 3.000. Kemudian kita buat tanda titik 2 koma. Terus tanda petik 2 mahal. Tanda petik 2 lagi. Baru tanda titik 2 koma murah. Oh, kita belum buat tanda titik 2-nya. Petik 2-nya. Terus murah. Oke, tinggal tutup kurung. Nah, didapat hasilnya mahal. Kemudian nggak mungkin kan kita ketik satu-satu, ini pasti lama ya. Kita ketik if, terus kita pencet ininya. Jadi caranya gampang, tinggal kita tarik ini ke sudut dan kolomnya, kita tarik sampai ke bawah. Udah, jadi berganti ke mahal. Tadi kan murah, sekarang mahal. Nah itu cara membuat rankingan harga dari mahal ke rendah dan juga kesimpulan yang kita buat. Jadi setelah kita menganalisis saham ini dari 3 perusahaan, ternyata yang harus kita beli setelah kita membuat analisis itu adalah pasar saham perusahaan dari yang BBSI. Kenapa? Karena memberikan return ekspektasi yang paling besar walaupun risiko ekspektasinya juga besar. Jadi sekian video saya penjelasan tentang menganalisis saham. Terima kasih.